Bertemu kembali bersama program Yesus Kuatku, dan biarlah sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau adalah Allah yang sanggup memberikan kepada kami hikmat, akal budi, pengertian, dan kemampuan kesanggupan bagi kami untuk kami boleh memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami akan mulaikan renungan kami pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah singkat dan cepat. Ada suatu peristiwa setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus kemudian menyuruh para murid untuk menyeberang Danau Galilea dengan perahu, dan Tuhan Yesus berdoa seorang diri di atas bukit. Di dalam perjalanannya, perahu para murid itu terombang-ambing oleh angin sakal. Angin sakal adalah angin yang datang dari hadapan sehingga membuat perahu itu tergoncang dengan hebat, dan Tuhan Yesus melihat. Dan Tuhan Yesus datang menghampiri mereka dengan berjalan di atas air. Lalu Petrus berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Yesus berkata, "Datanglah." Dan di dalam Matius 14 ayat yang ke-30 sampai dengan 31 yang menjadi ayat pokok kita pada hari ini adalah, "Tetapi ketika dirasakan oleh Petrus tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, 'Tuhan, tolonglah aku.' Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, 'Hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?'" Dari peristiwa ini kita melihat suatu gambaran tentang ketakutan manusia dan pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji kepada anak-anak Tuhan bahwa langit akan selalu cerah, tidak akan ada hujan, tidak akan ada badai. Tuhan juga tidak pernah menjanjikan bahwa selalu jalan yang kita lalui akan mulus dan lebar, dan perjalanan kita selalu akan mudah, dan di mana kita tidak membutuhkan lagi panduan-panduan dan pertolongan Tuhan. Bahwa di hadapan kita tidak mungkin tidak ada gunung yang berbatu dan curam. Di hadapan kita juga pasti akan ada sungai yang dalam dan keruh. Tetapi inilah yang menjadi suatu kepastian bagi kita, janji Tuhan yang pasti dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, bahwa "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau." Haleluya. Selama kita masih ada di muka bumi ini, kita akan berhadapan dengan yang namanya ketakutan dan kecemasan. Ketakutan yang berasal dari luar diri kita. Alkitab berkata bahwa kita akan dibenci, kita akan dikucilkan, kita akan alami penderitaan, kita akan alami aniaya karena kita mengiring Yesus. Yohanes 15 ayat yang ke-18 sampai 19 berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Namun membuat kekuatan bagi kita bahwa dalam Roma 8 ayat yang ke-18, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita nanti." Hal yang kedua adalah ketakutan yang berasal dari diri kita sendiri, berasal dari dalam diri kita sendiri. Angin akan membuat gelombang-gelombang, dan kita tidak pernah mengetahui gelombang yang seperti apa yang akan kita hadapi, gelombang yang sebesar apa yang akan kita hadapi. Berulang kali Tuhan Yesus memperingatkan kepada kita agar jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir, jangan bimbang.
Yakobus yang pertama, ayat yang ke-6 sampai 8 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang tidak memiliki ketetapan hati, firman Tuhan sudah jelas katakan, dia tidak akan menerima ketenangan di dalam hidupnya. Selalu ada rasa takut, selalu ada rasa khawatir, selalu ada rasa bimbang. Angin badai atau gelombang tidak mungkin pergi dari kita. Itu akan selalu kita hadapi karena angin badai gelombang itu sifatnya selalu bergerak dan selalu ada. Semakin kita berjalan ke tempat yang lebih dalam, semakin kita naik ke tempat yang lebih tinggi, maka gelombang atau angin akan makin terasa oleh kita, semakin menakutkan kita, semakin menggetarkan kita. Tetapi dalam Matius 14 ayat yang ke-27, saat para murid sedang dalam ketakutan dan terombang-ambing oleh angin sakal, segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Inilah suatu kekuatan bagi kita yang menjadi perintah dari Yesus untuk kita. Ketika kita menghadapi angin badai, Tuhan inginkan kita, tenanglah karena ada aku. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Cepat atau lambatnya Tuhan bertindak untuk memberikan jawaban, untuk memberikan pertolongan. Semua ada di dalam kendali tangan Tuhan. Semua yang Tuhan lakukan sudah ditentukan dengan sempurna dan akan diberikan tepat pada waktunya Tuhan. Dan apa yang harus kita kerjakan adalah Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan lagi yang menjadi kekuatan bagi kami. Sekalipun kami harus berhadapan dengan angin badai, jalan yang curam, kesusahan, hambatan-hambatan yang akan dihadapi oleh kami, tetapi kami memiliki Yesus yang senantiasa setia menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami dan tidak membiarkan kami jatuh tergeletak, sebab kami punya Allah yang maha kuasa, yang penuh kasih, yang senantiasa menjaga memelihara kami. Tuhan memberkati anak-anak-Mu, biarlah renungan pada kali ini dapat memberikan kekuatan bagi kami di dalam kami menghadapi problema masalah-masalah yang ada. Tetap ada di dalam Tuhan, tetap berpengharapan penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.